Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat terus sampai hari ini ya. Oke, di video kali ini saya akan sharing kembali mengenai bagaimana menjadi seorang YouTuber. Nah, mungkin di antara Anda ada yang bertanya, apa sih yang harus saya punya? Apa sih yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang YouTuber? Oke, saya akan sedikit memberikan tips dan saran untuk menjadi seorang YouTuber kali ini. Nah, untuk yang pertama, pada saat Anda ingin menjadi seorang YouTuber, itu Anda tidak usah berpikir lama, nggak usah berpikir panjang. Yang penting lakukan sekarang. Meskipun ada beberapa langkah yang harus Anda persiapkan, yaitu adalah Anda harus mempersiapkan tema atau topik apa yang akan Anda bahas nanti di channel YouTube Anda. Jangan sampai Anda membuat sebuah channel yang isinya banyak tema pembahasan atau banyak topik. Usahakan dengan cukup satu topik saja itu Anda buat di dalam channel Anda, supaya nanti penonton itu akan mengerti apa isi dari channel Anda, apa isi video-video Anda. Yang berikutnya adalah YouTube pun akan mengerti tentang isi dari channel juga. Yang dampaknya nanti adalah channel Anda akan direkomendasikan oleh YouTube. Karena dalam berkarir di bidang YouTube itu kita menghadapi dua komponen. Yang pertama adalah komponen penonton. Kita harus memberikan sebuah konten apa yang diinginkan oleh penonton, apa yang diminati penonton. Yang kedua, kita berhadapan dengan sistem YouTube atau algoritma YouTube. Di sini juga kita harus menunjukkan kepada algoritma atau sistem YouTube tersebut apa yang kita mau di dalam konten atau apa yang kita mau di dalam channel kita. Supaya apa? Supaya si sistem YouTube atau algoritma YouTube itu akan memberikan sebuah rekomendasi yang dampaknya nantinya video-video kita akan direkomendasikan, video-video kita akan disebar kepada penonton-penonton, calon penonton yang minat dengan jenis konten yang kita miliki. Jadi, pada saat di awal itu sudah harus dipastikan bahwa bahas atau buat video dengan tema atau topik yang satu jenis ya. Misalkan Anda senang dengan kuliner. Nah, Anda buat tentang hal segala sesuatu tentang kuliner itu di channel yang Anda akan buat. Jangan sampai nanti pada saat sekarang membuat tentang kuliner, besoknya membahas tentang teknologi. Dari tadinya membahas tentang makanan pedas, besoknya membahas tentang tutorial Android. Jangan sampai seperti itu. Kalaupun Anda punya ide seperti itu bisa diakali dengan membuat channel yang berbeda. Jadi satu channel itu membahas tentang kuliner, yang satu lagi channel tentang membahas tentang teknologi atau tutorial. Jadi jangan sampai dicampur, supaya nanti rekomendasinya semakin besar. Dan itu sangat menguntungkan bagi channel kita. Jadi itulah yang pertama harus Anda lakukan dalam membuat menjadi seorang YouTuber. Yang berikutnya adalah alat apa yang harus digunakan dalam membuat sebuah video konten di YouTube. Nah, dalam hal ini saya bisa menekankan, saya bisa memberikan sebuah saran. Pada saat Anda ingin menjadi seorang YouTuber, ini pun juga tidak perlu dibikin ribet, tidak perlu dibikin pusing. Gunakan peralatan yang ada. Sampai saat ini banyak sekali YouTuber yang sukses, YouTuber besar, itu menggunakan alat rekam hanya menggunakan HP saja. Dan itu mereka pun bisa berhasil. Dan itu mungkin juga akan bisa berhasil di Anda. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri aja sekarang ini untuk membuat sebuah konten itu masih menggunakan HP. Seperti halnya di sini saya juga masih menggunakan HP sebagai alat rekam ini, dan masih banyak video-video lain juga yang saya gunakan menggunakan HP. Di beberapa channel juga yang saya pakai HP saja itu bisa membuat banyak tontonan, banyak subscriber. Jadi pada saat Anda ingin menjadi seorang YouTuber, pada saat Anda ingin membuat sebuah konten, alat rekamnya tidak perlu dibikin ribet. Pakai HP yang ada saja, pakai peralatan yang ada saja. Kalau Anda menunggu nanti misalkan nunggu punya kamera bagus, punya HP bagus untuk bikin konten, itu akan semakin
memperpanjang waktu Anda untuk memulai, yang akhirnya nggak mulai-mulai dan nggak sukses-sukses di YouTube. Sedangkan cita-cita awalnya adalah ingin membuat sebuah channel dan membawa sebuah kesuksesan untuk diri Anda sendiri. Karena yakinlah bahwa di YouTube itu juga bisa menjadi sebuah peluang atau bisa menjadi sebuah celah menuju kepada keberhasilan Anda. Itu baik dari sisi ekonomi, popularitas, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa diambil dari manfaat kita mempunyai sebuah channel YouTube atau konten di YouTube, yaitu termasuk saya sendiri sudah merasakan bagaimana mendapatkan penghasilan dari hanya membuat konten YouTube, dan itu akan membuat sebuah semangat pada saat kita membuat konten-konten berikutnya. Nah, jadi dalam hal ini Anda juga jangan sampai menunda lagi untuk membuat sebuah konten di YouTube. Lakukan sekarang, buat channel sekarang yang sudah ditentukan topik dan temanya akan membahas apa. Nah, nanti untuk mengenai topik, tema, ataupun niche di dalam YouTube, nanti saya bisa kasih saran-saran, dan beberapa ide juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Silahkan tonton di video sebelumnya, dan buat Anda yang baru nonton video saya ini, silahkan subscribe dulu supaya nanti Anda tidak ketinggalan mengenai tips di YouTube dan juga ide-ide konten yang ada di YouTube, ya. Jadi buat Anda yang baru mau memulai, udah nggak usah mikir panjang, nggak usah banyak wacana lah. Pokoknya tinggal bikin aja. Misalkan ada pertanyaan, bingung ya mau bikin konten apa, itu sudah ada banyak contohnya dan sudah banyak idenya, dan ada beberapa ide sudah saya sampaikan juga. Silahkan tonton idenya dan buat videonya. Dan semua ide tersebut hanya dibuat dengan HP, gitu kan. Masih bingung juga? Oke, sekarang saya kasih contoh nih. Kalau tadi tentang kuliner, terus tentang tutorial. Nah, ini kita coba tentang keseharian yang mungkin mudah, cukup dengan direkam dengan HP aja. Misalkan saat ini Anda adalah seorang pedagang. Anda bisa membuat sebuah video tentang aktivitas dagang Anda sehari-hari. Tapi perhatikan tentang kata kuncinya, apakah aktivitas tersebut ada yang mencari atau tidak, gitu kan. Nah, misalkan Anda dagangnya gorengan misalkan. Nah, Anda bikin sebuah video tentang tips membuat gorengan, atau tips berbisnis gorengan, atau tips bagaimana memilih bahan-bahan untuk gorengan. Dan banyak sekali komponen-komponen yang bisa Anda buat menjadi video. Nah, untuk merekamnya cukup dengan HP. Kalaupun misalkan Anda repot untuk kerja sambil megang HP, Anda bisa pakai tripod. Banyak tripod yang murah, sekitar 30 ribuan, 20 ribuan, yang bisa Anda nanti simpan di meja ataupun di mana di dekat tempat Anda berusaha tersebut. Dan itu sudah menjadi sebuah konten yang bisa Anda upload di channel Anda dengan membahas tentang apa yang Anda bisa dan apa yang Anda lakukan sehari-hari. Nah, itu bisa menjadi salah satu ide juga ya. Oke, intinya di sini adalah lakukan sekarang juga, gunakan peralatan yang ada meskipun itu Anda hanya menggunakan HP. Meskipun bilang ya ini HP kentang, ini HP jadul, enggak masalah. Yang penting Anda lakukan dulu, Anda buat dulu videonya lalu upload, ya. Nanti masalah perbaikan untuk menyempurnakan itu sambil berjalan, karena Anda juga harus paham bagaimana tentang YouTube, dan itu akan paham pada saat Anda melakukan. Kalau Anda belum melakukan apa-apa, Anda tidak akan paham tentang YouTube. Untuk itu, pesan saya sekali lagi, kalau Anda bercita-cita ingin menjadi seorang YouTuber, konten kreator di YouTube, lakukan sekarang, tentukan tema atau topiknya, dan buat videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nanti saya akan kasih lagi tips-tips tentang YouTube dan tentang ide-ide kontennya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah.